Hai guys, Eh, ketemu lagi sama gue Yoka. Kali ini kita mau ngomongin tentang pengen jadi programmer, pro dan kontra jadi programmer lewat jalur otodidak. Oke, nah sebelumnya kita mau ngebahas dulu kayak mau ngomongin apa sih? Kita mau ngomongin tentang jadi programmer lewat jalur otodidak, dan kita nggak akan ngomongin semua pro dan kontranya, kita akan cuma ngomongin 5 pro dan 5 kontra. Dan yang perlu diketahui sebelumnya adalah nggak ada satupun pilihan yang benar-benar salah atau benar-benar benar tentang hal ini. Jadi tolong pikirin baik-baik dan jangan ditelan bulat-bulat ya. Ini cuma jadi bahan pertimbangan aja buat kamu buat mutusin apakah ini cocok atau enggak sih buat kamu. Kalau kamu mau ngambil keputusan dari video ini ya. Oke, sebelumnya kita ngomongin dulu kayak definisi otodidak ini apa sih? Definisinya itu adalah orang yang mendapatkan keahlian dengan belajar sendiri. Ini sumbernya dari KBBI ya. Jadi kalau misalnya kita eh, belajar sendiri dan mendapatkan keahlian itu otodidak. Dalam hal ini berarti orang yang jadi programmer dengan belajar sendiri. Gitu. Nah, sekarang kita mau ngomongin dulu kayak pro dan kontranya jadi programmer lewat jalur otodidak ini apa sih sebenarnya? Ini buat summary-nya dulu ya. Yang pertama, pro-nya. Pro-nya itu satu, biayanya ini paling murah dibandingin kalau kita mau jadi programmer lewat kuliah atau bootcamp. Yang kedua, jadwal ini akan fleksibel sesuka kita. Yang ketiga, kurikulumnya dari otodidak ini ya, ini bisa disesuaikan semau kita. Jadi nggak terserah kita lah mau ngapain gitu. Yang keempat, kita akan fokus ke kemampuan dan portofolio. Yang kelima, resiko finansialnya itu akan paling rendah. Dan sekarang kontranya, yang pertama, kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu. Yang kedua, harus nyari mentor sendiri kalau kita mau otodidak. Yang ketiga, perlu nyari teman seperjuangan sendiri. Yang keempat, ini sifatnya eksploratif ya, dan nggak semua cocok. Yang kelima, kemungkinan gagalnya juga paling tinggi di antara bootcamp dan kuliah. Oke, sekarang coba kita bahas lebih detail lagi ya. Yang pertama dari pro-nya dulu. Pro yang pertama itu biayanya itu paling murah dibandingin kuliah atau bootcamp. Kenapa? Karena pada dasarnya kita nggak perlu ngeluarin uang buat ngebayar orang lain buat ngajarin kita. Jadi kalau misalnya bootcamp ya kita akan ngeluarin eh, uang untuk orang lain ngajarin dari mentornya, dari fasilitasnya segala macam, dan juga kayak kuliah juga sama ya. Intinya karena kita tidak perlu ngebayar uang untuk orang lain ngajarin kita, kita juga akan ngeluarin biaya yang lebih murah. Dan menariknya sebenarnya biaya murah ini juga didukung dengan hari gini tuh banyak banget sumber belajar yang bagus ya buat belajar sendiri. Contoh yang murah-murah ini ada Udemy sama edukatif. Ini kalau di rata-ratain tuh sekitar ratusan ribu lah per bulan, kayak 200 atau sejenisnya gitu ya. Em, Bisa jadi murah, bisa jadi mahal, tapi ini akan relatif murah dibandingin dengan kuliah atau sejenisnya ya. Atau bahkan malah ada yang gratis. Kayak contohnya kalau misalnya kita mau di FreeCodeCamp atau di OCW, MIT ini punya MIT buat pelajaran-pelajaran mereka di expose sama MIT gitu. Pelajaran untuk komputernya ya. Nah, sekarang yang kedua, pro-nya ini adalah jadwal itu fleksibel, suka-suka kita banget. Nah, untuk ini kenapa ini bisa fleksibel? Karena ya pada dasarnya kita tidak terikat sama satu institusi atau kelas tertentu ya. Jadi biasanya ya kita bisa terserah kita. Kalau kita mau sempatnya baca bukunya pagi-pagi ya bisa gitu. Mau baca bukunya malam ya bisa gitu. Mau kapanpun ya bisa gitu. Kalau kita mau sambil kerja juga cocok. Misalnya kita mau paginya kerja, malamnya belajar bisa gitu. Atau mau sambil kuliah, misalnya kita ada kuliah yang lain ya gitu. Paginya kuliah, malamnya mau belajar itu juga bisa tuh. Atau misalnya mau ambil kelas malam atau apapun lah gitu. Kalau misalnya mau
ada acara keluarga atau mau healing dulu juga gampang, tinggal ya geser aja jadwal belajarnya, ya udah langsung nggak perlu nunggu-nunggu liburan sekolah dulu atau nunggu programnya selesai dulu. Ini benar-benar kayak fleksibel banget sesuka kita gitu. Yang ketiga itu kurikulum ini bisa disesuaikan semua kita. Jadi masalahnya gini, masalahnya adalah kalau misalnya kita di kuliah sama di bootcamp ya, itu pada dasarnya itu kita udah ada kurikulum itu disesuaikan. Dan misalnya kayak kurikulum itu kita udah tinggal ngikutin aja kan. Nah, ini yang repotnya adalah kalau misalnya kita tengah-tengah nih, misalnya kita ikut bootcamp ya, bootcamp itu tengah-tengah awalnya dia mau jadi front end gitu, terus mau pindah ke back end, ya itu agak susah gitu buat itu ya. Jadi kayak kalau misalnya kita otodidak, ya hari ini mau jadi bootcamp, besok di front end ya bisa aja itu, tergantung gimana kita maunya apa gitu. Dan kalau misalnya kita mau jadi back end misalnya, terus kita butuh bahasa pemrogramannya kan back end bisa banyak ya, ada bisa pakai Java, bisa pakai Python, bisa pakai Golang, bisa pakai apapun lah gitu. Nah, ini tuh juga um, bakal enak kalau kita mau ternyata kita ya udahlah kita mau belajar pakai Java aja karena Java ini dipakai di startup yang dekat kita. Yaitu tinggal dirubah aja gitu. Beda kalau bootcamp biasanya back-end-nya kalau udah pakai JavaScript ya kita nggak bisa minta tahu-tahu pakai Java gitu kan. Jadi ini keunggulannya. Nah, kalau misalnya kurikulumnya ini juga karena kita nggak punya batasan ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngambil topik satu dari Udemy, topik lain dari MIT, topik lain dari yang lainnya juga itu tinggal hajar aja gitu. Karena nyataannya di lapangan adalah kadang-kadang ada topik satu itu bagusnya itu bukan dari tempat yang kita pelajarin sekarang, tapi dari tempat lain. Dan itu bisa jadi kayak beda-beda ya. Gitu. Tinggal atur aja gimana kita maunya dan ya ini free banget kurikulumnya. Yang keempat itu adalah kita akan fokus ke kemampuan kita dan portofolio gitu. Jadi karena nggak ada ijazah dan nggak ada sertifikat, ya kita akan fokus ke gimana caranya kita bisa dapetin dan nunjukin kemampuan kita. Dalam hal ini kita gimana caranya kita fokus untuk bikin portofolio gitu buat ngelamar kerjaan. Karena pada akhirnya kalau kita mau ngelamar kerjaan jadi programmer ya, kita ya pada dasarnya kita akan perlu untuk punya portofolio yang akan nunjukin kita udah pernah belajar apa sih sebenarnya atau udah pernah bikin apa sih gitu. Nah, menariknya untuk ini tuh adalah yang sebenarnya diincar adalah mentalitas belajarnya ya. Karena programmer itu sebenarnya tuh kan kayak dia pembelajar seumur hidup ya. Jadi kalau eh, di, kita udah jadi programmer itu ya kita akan dituntut untuk terus belajar dan tidak semua pembelajaran itu ada sertifikatnya gitu loh. Bisa jadi kita belajar biar cepet, waktu itu belajarnya dari Manning misalnya, ada buku dari manning.com, dia buku tentang Kubernetes misalnya gitu. Terus atau dari mana lagi yang itu sebenarnya tidak punya sertifikat kan. Jadi mentalitas saya itu adalah gimana caranya bisa belajar cepat, kita bisa nambahin kemampuan, nanti tuh kan kita akan tunjukin lewat CV kita gitu. Jadi itu mentalitasnya adalah belajarnya yang penting, materinya bukan dapetin selembar kertas atau pengakuan kalau kita udah pernah ngikutin kursus ini gitu. Enggak, kita cuman bilang ini gue udah pernah bikin ini loh. Jadi bukan ngikutin kursusnya tapi bikin apanya. Dan ini juga akan ngasah kemampuan kita buat eksplorasi. Mana yang perlu kita pelajarin, mana yang bisa kita tunda gitu. Dan hal ini tuh sebenarnya sangat penting banget ketika kita udah mulai kerja jadi programmer. Karena kayak yang dibilang tadi, program itu pembelajaran seumur hidup ya. Kita harus terus berkembang dan kadang-kadang mentor kita juga atau atasan kita itu tidak selalu ngarahin kita gitu untuk itu. Yang kelima, resiko finansialnya paling rendah. Jadi nyambung sama poin yang pertama tadi, harga paling murah ya. Karena harga paling murah ya, resiko finansialnya paling rendah itu. Karena kita nggak perlu ngebayar SPP, nggak perlu ngebayar tempat tinggal dan lain-lain ya. Jadi kalau nanti ada apa-apa sama yang kita alamin di sini jadi pas otodidak ya udah resiko finansialnya segitu aja gitu. Kita tidak akan kehilangan uang kontrak yang udah banyak gitu. Jadi kecil resiko finansialnya ya untuk biayanya ya dari segi biayanya.
Nah, sekarang hal negatifnya apa sebenarnya? Ini em, bisa dibilang lumayan banyak ya. Tapi yang pertama itu adalah kita sebenarnya nggak tahu nih apa yang kita nggak tahu, gitu. Biasanya gini, kita tahu kita menjadi programmer, tapi nggak tahu sebenarnya belajar itu kayak gimana sih, dan sebenarnya yang kita butuh pelajaran itu apa, gitu. Pada dasarnya, ini tuh sebenarnya salah satu masalah yang coba diselesaikan oleh kuliah dan bootcamp. Kuliah dan bootcamp itu sebenarnya kayak bilang, lu mau jadi di jurusan ini, gitu, ya ini jalurnya kayak gini loh. Jadi kuliah dan bootcamp itu nyediain jalurnya biar kita tinggal ngikutin, tanda kutip tinggal ya. Gitu. Tapi kalau kita otodidak kita nggak tahu nih. Kita cuma bisa baca dan ya udah baca-baca. Cuman kan biasanya kayak materialnya gitu atau isinya itu belum tentu bisa dipertanggungjawabkan kan. Gitu. Dan eh, yang agak parah adalah bisa jadi kita keterima kerja misalnya, tapi kita jadi programmer yang sebenarnya nggak solid atau even nggak tahu bentuk solidnya itu kayak gimana. Dan bisa jadi mentok nih kalau kayak gini. Misalnya kita nggak tahu kalau algoritma dan struktur data itu penting banget, jadi nggak belajar tentang itu, atau even pas udah kerja kita nggak tahu kalau kita harus belajar tentang itu gitu. Ujung-ujungnya ya kita akan stuck di level itu aja karena kita nggak bisa ngembangin em, kemampuan kita ke level yang lebih tinggi. Itu kontranya ya. Yang kedua, kita harus cari mentor sendiri. Jadi gini, untuk belajar, sebenarnya kita tuh penting buat punya feedback loop. Tuh, feedback loop itu kayak misalnya gini, misalnya gua nyetir mobil gitu. Kapan gua tahu nyetir mobilnya bagus? Itu kalau misalnya gua nggak nabrak gitu. Nah, nabraknya ini, kalau mobil kan ketahuan ya, nabraknya tuh kayak der gitu, bener-bener kayak nabrak, ya udah ada yang rusak kan. Tapi kalau programming itu, karena ini konsepnya agak-agak abstrak ya, bisa jadi kita nggak tahu kalau kita itu nabrak apa enggak gitu. Feedback loop-nya itu kan minimal banget. Jadi lebih lama taunya kalau misalnya kita nggak boleh ngelakuin X misalnya. Atau kita baiknya seperti ini misalnya. Atau kalau misalnya kita stuck gitu, itu jadi agak lama kalau misalnya kita nggak punya mentor ya. Karena kita nggak tahu nih sebenarnya ketika stuck ini mau kayak gimana sih, harus ngapain lagi sih gitu. Dan karena kita mulai semuanya sendiri, kita itu harus nyari mentor sendiri. Biar dapat feedback loop dan proses belajar itu jadi lebih oke. Beda sama kalau kita kuliah atau di bootcamp, itu kita udah dicariin mentor sebenarnya. Atau di bootcamp itu biasanya ada asistennya ya. Kuliah juga sama, ada asistennya. Itu mau ngebantu kita buat dapetin feedback loop itu. Dan ketika kita belajar sendiri ya, kita benar-benar cuma ngandelin diri kita sendiri, atau mungkin nanti ada linternya atau segala macam gitu. Jadi benar-benar kayak ya minimal semuanya tuh ngelakuin sendiri. Yang ketiga, sebenarnya ini penting juga. Kita perlu nyari teman seperjuangan sendirian. Karena kita mulai sendirian nih. Gitu. Udah gitu, sebelum terima kerja juga sendirian. Kayak jalannya itu agak susah ya. Kalau ketika sendirian kita nggak tahu nih. Kita sebenarnya udahlah tadi nggak ada feedback loop-nya. Sekarang juga kayak em, kok sepi ya. Sebenarnya ini berhasil nggak sih gitu misalnya. Karena yang ngebedain antara kita kuliah gitu. Kuliah itu kita biasanya punya temen ya. Walaupun cuman kayak 3, 4, 5 atau berapa lah yang dekat ya. Tapi kita akan punya teman karena pada dasarnya kuliah itu rame-rame bareng gitu. Ya kita ngelewatin eh, susahnya itu bareng-bareng gitu. Dan ini selain kita nggak kesepian, kita juga akan lama-lama itu bisa ragu gitu. Kayak sebenarnya ini ngebawa lebih dekat nggak sih ke tujuan sebenarnya? Kalau misalnya kayak bootcamp atau kuliah gitu kan, ketika ada teman kita dapat kerja, kita udah jadi kayak, oh iya, ternyata emang gitu. Kita ini mungkin kok bisa dapat kerja ya. Apalagi kayak bootcamp misalkan, bootcamp kita banyak bootcamp ini bukan dari anak IPA gitu atau bukan dari yang emang tadinya udah tahu programming, tapi benar-benar baru gitu. Itu bisa jadi kayak mereka ngeragu kalau ini sebenarnya eh, beneran bisa nggak sih jadi programmer gitu. Kalau bootcamp ya kita teman kita dapat kerja bisa tahu gitu. Tapi kalau sendiri ya susah. Jadi kita perlu nyari ini semuanya sendiri gitu. Entah dari grup Discord atau dari mana atau dari Facebook atau dari mana lah. Itu kita harus nge-hunting itu sendiri karena tidak ada yang mempertemukan kita gitu. Yang keempat,
Kalau otodidak, sifatnya tuh eksploratif, nggak semua cocok gitu. Karena berdasarkan yang tadi itu ya, sifatnya tuh benar-benar eksploratif. Pertama, kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu. Kedua, kita feedback loop-nya tuh lambat dan perlu nyari mentor sendiri. Yang ketiga, kita banyak trial dan error gitu. Jadi benar-benar kayak ini tuh em, jalurnya tuh nggak lurus gitu loh. Bisa jadi kayak ke kiri dulu nabrak ganti, kiri dulu kanan nabrak ganti gitu. Jadi benar-benar kayak eksploratif banget dan banyak keraguan pas perjalanan itu kadang-kadang ragu gitu, ini bener nggak ya segala macam gitu. Dan nggak semua orang cocok di sini karena bisa jadi kayak ngeliatnya kayak gelap aja gitu. Ya bener-bener perlu tahu apakah ini cocok apa enggak pada dasarnya kalau mau ngambil keputusan kalau mau ngambil keputusan di sini ya. Tuh. Yang kelima, yang paling penting ya mungkin ya. Ini karena hal yang tadi, kemungkinan gagal itu paling tinggi sebenarnya. Karena sebenarnya kalau finansial doang, itu lumayan gampang sebenarnya buat nge-solve itu. Tanda kutip tinggal punya duit, terus jalan gitu. Ya itu salah satu yang paling jelas kan. Tapi kalau misalnya ini, itu untuk jadi programmer selain punya finansialnya buat beli materi atau something-nya ya. Gitu. Ini tuh sekarang sebenarnya kita bener-bener yang lainnya yang kena gitu, dari segi pembelajaran ya, dari segi motivasinya gitu, dan itu butuh sesuatu yang emang nggak mudah gitu, dan udah gitu godaan bermalas-malasannya juga tinggi sebenarnya, karena nggak ada yang ngatur kan. Ini sebenarnya sama kayak kenapa banyak orang yang kuliah dan IPK-nya jelek gitu, karena pada dasarnya kalau orang kuliah kan udah nggak dikontrol gurunya lagi kan. Dan godaan malasnya tinggi kan, godaan bermalas-malasannya ya. Jadi ya mau main game ya terserah kita gitu. Ini juga akan mengalami godaan yang sama, bedanya kita nggak ada, bahkan nggak akan ada teman yang untuk ngingetin gitu. Dan ketika ini dijalani, permasalahan itu adalah banyak pembenaran buat berhenti. Kayak, ya ini emang udah nggak mungkin dari awal. Atau, ya udahlah, gue emang nggak pinter gitu buat jadi programmer. Ngapain diterusin lagi gitu. Jadi ini faktor-faktor yang sebenarnya tuh bikin kemungkinan gagalnya tuh paling tinggi ya. Di samping emang ini murah, yes, pro-nya gitu, ini bebas gitu, tapi gagalnya juga paling tinggi. Karena faktor-faktor yang tadi kontra dan dituin sama yang nomor 5 ini ya. Tuh. Nah, terus jadi gimana sih sebenarnya? Oke, menurut gua eh, kalian bisa pilih jadi programmer lewat otodidak itu kalau pertama, kalau emang kamu bener-bener nggak punya budget sebanyak itu buat jadi programmer. Misalnya, kamu mau jadi programmer tapi kamu nggak punya komputer gitu. Atau kamu cuman punya budget seharga nyewa komputer, entah beli atau segala macam ya. Kalau emang begini ya gimana caranya ya udah gitu. Mungkin emang harus belajar sendiri gitu. Karena agak susah kalau bukan agak susah ya. Mungkin bisa jadi kayak hampir tidak mungkin untuk jadi programmer tapi kita tidak punya komputer atau tidak punya akses ke komputer, entah di warnet atau sejenisnya ya gitu. Karena di warnet pun ya kita bisa pakai browser atau apapun buat belajar ngodingnya. Udah banyak website yang buat ini gitu. Dan yang kedua, eh, kamu pilih jadi programmer itu kalau misalnya kamu yakin kalau kamu punya semangat yang tinggi dan disiplin buat itu gitu. Karena sebenarnya kalau kita lihat yang tadi ya, otodidak ini sebenarnya masalah kayak semangat dan konsistensi kamu buat belajar. Itu yang masalah utama yang harus diselesaikan gitu. Kalau kamu tidak yakin sama semangat kamu, kamu tidak yakin kamu orang yang konsisten, ya kayaknya agak berat itu untuk jadi programmer lewat jalur otodidak. Karena tantangannya itu ya gede gitu. Itu tadi kalau kamu memilih jadi programmer ya lewat otodidak ya. Tapi jangan pilih kalau pertama, kamu punya budgetnya itu cukup. Dan kamu yakin sama semangat dan konsistensi kamu kalau dilepas sendirian. Gitu. Kamu nggak yakin ya. Sorry, bukan yakin, tapi kamu nggak yakin sama semangat dan konsistensi kamu. Gitu. Kalau misalnya kayak gini, kamu punya budgetnya cukup gitu. Kamu kurang yakin sama semangat kamu, atau kamu butuh waktu untuk
berpikir sepanjang perjalanan gitu ya. Gitu. Ya mungkin ini baiknya jangan lewat otodidak gitu. Bisa ada jalan lain yang mungkin kayak kuliah atau segala macam gitu. Selama kamu udah yakin mau jadi programmer, yang kamu perlu latih itu adalah semangat dan konsistensinya, ya mungkin bisa lewat jalan yang lain gitu. Atau kamu punya budget yang cukup dan pengen hasilnya relatif cepat ya. Kalau buat hal ini sebenarnya ya, sejujur-jujurnya itu adalah tidak ada yang bisa ngalahin bootcamp buat ini. Karena kalau kamu punya budget cukup nih, terus kamu pengen hasilnya cepet, dalam artian cepet kerja ya, gitu. Itu bootcamp itu adalah sesuatu yang emang dibuat untuk menyelesaikan masalah itu. Dia dibuat untuk satu, ada orangnya yang mau bayar, dan dia mau jadi programmer, gitu. Atau sebaliknya ya. Ada orang yang mau jadi programmer dan dia mau bayar gimana caranya biar cepet. Kalau emang ini ya mendingan lewat jalur bootcamp aja, karena dia emang udah dibuat untuk itu, gitu. Oke, sekarang tentang tipsnya ya. Kalau emang kamu udah yakin mau milih jalan lewat otodidak ya, ini ada tipsnya dari gue. Pertama, kayak portofolio itu penting banget. Ini hal utama selain rezeki ya, yang bakal bikin kamu cepat dapat kerja. Jadi pastiin kamu fokus ke portofolio kamu. Bikin portofolio itu kamu bagus ya, portofolionya. Contoh, kamu mau jadi front end gitu. Berarti yang perlu kamu lakuin adalah bikin portofolio sebanyak mungkin atau aplikasi sebanyak mungkin biar kamu bisa nunjukin ini ke calon um, interviewer kamu gitu. Orang yang nge-interview kamu. Jadi fokus kamu perlu dihabisin di sana. Yang kedua, kamu perlu juga atau baiknya bikin jurnal buat nandain kamu itu udah jalan sejauh mana sih gitu. Kenapa jurnal ini penting? Karena ini akan bikin atau akan ngingetin kamu kalau kamu itu sebenarnya udah jauh loh jalannya gitu. Kamu itu udah berjuang cukup jauh. Jadi kayak ketika kamu capek, ketika kamu eh, lagi tengah-tengah stuck kayak gitu ya. Kalau kamu baca jurnal ini gitu, kamu bilang, gue udah sejauh ini kok. Kalau gue udah bisa sejauh ini, ya sebenarnya bisa dong gitu. Dan ini akan ngebantu kamu sih intinya buat bikin kamu jauh lebih semangat gitu. Yang ketiga adalah, tadi kan kita punya masalah ini ya, nggak punya temen ya gitu. Atau bisa jadi kayak kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu kan. Ini bisa dibantu dengan kita gabung ke grup Discord programming atau yang sejenisnya ya. Kalau dulu saya mulai itu ada grup Facebook untuk programming ya atau apa gitu. Waktu itu saya nggak join, tapi eh, kalau diulang lagi mungkin kayak gue bakal join dan akan ngeliatin sih, karena itu butuh bisa bikin semangat aja gitu dan bisa dapat temen kalau emang hoki ya di sana ya. Oke, itu tiga. Yang keempat, sebisa mungkin cari mentor biar ada feedback loop dan bantu kalau stuck. Tadi kan udah ini ya, kayak dibicarakan kalau sebenarnya feedback loop itu penting gitu. Sepenting apa? Pentingnya tuh gini, ada satu penelitian sana, waktu itu pernah lihat YouTube ya, agak lupa YouTube-nya apa gitu. Tapi dia bilang kalau belajar itu sebenarnya yang penting itu ada feedback loop-nya. Kita harus tahu mana yang benar, mana yang salah gitu. Karena kalau kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, itu agak susah buat kita ngebentuk ilmu yang kita pengen pelajarin gitu. Dan makanya sebisa mungkin perlu cari mentor buat ini sih. Kalau bisa ya. Bisa ya tadi bisa dari grup atau dari LinkedIn atau dari manapun lah. Gitu. Nah, yang kelima, zaman sekarang itu udah banyak course online yang juga nyediain jasa untuk nge-review code atau project kita. Nah, ini sebenarnya itu salah satu cara biar kita punya feedback loop. Gitu. Di luar sana itu kalau nggak salah ada beberapa eh, tempat, bukan bootcamp ya, dia kayak online course gitu, bayarnya per bulan. Tapi di akhir pelajaran itu ada project gitu loh. Projectnya itu nanti dia bisa kita masukin project sana, nanti ada yang bisa code kita dan itu dikomentarin nanti. Ini oke nih enggak gitu. Itu juga bisa
kita lakuin sih, biar kita dapat feedback loop ya. Dan yang paling penting adalah, selain portofolio ya, yakinlah kalau kamu itu bisa ngelaluin semua ini dan jadi programmer. Karena otodidak ini sebenarnya masalah semangat dan konsistensi ya tadi ya. Kalau kamu gak yakin, ya itu udah kemungkinan besar kalah sih. Kamu harus yakin dulu kamu bisa ngelakuin semua ini dan jadi programmer. Kenapa? Karena satu, yang depan kamu ini juga belajar sendiri jadi programmingnya gitu. Yang bikin video ini ya. Dan waktu itu tuh malah udah cenderung tua waktu itu. Mulai belajar itu, gue dulu umurnya 29. Itu bisa gitu. Temen gue, ada yang dia dari anak IPS pindah. Ada dulu juga pernah dari eh, kerja bareng gitu, dia dari SMK gitu. Sekarang udah jago gitu. Ada dia dari jurusan lainnya, ekonomi misalnya. Sekarang juga jago orangnya. Jadi yakinlah kalau kamu itu bisa ngelakuin semuanya dan jadi programmer ya. Itu yang harus kamu yakinin dulu. Karena kalau kamu nggak yakin, ya nggak akan ada yang orang lain yang yakin dan nggak bisa gitu mau gimana lagi. Karena kamu yang akan buat nge-push itu. Oke, akhirnya sebenarnya semua pilihan itu ada di kamu ya. Dan perlu di ingetin lagi kalau sebenarnya nggak ada satupun jawaban yang benar, yang sebenarnya benar ya. Pilih apa yang kamu yakinin benar dan eh, yakin aja jalanin gitu. Jangan ikutin apa yang di video ini tuh bulat-bulat gitu. Kalau kamu emang nggak yakin, coba cari aja di luar gimana yang menurut orang-orang yang pernah otodidak itu kayak gimana kayak gitu. Karena eh, kalau misalnya pilihan ini kan lumayan berat ya. Kamu mau jadi programmer dan jalurnya itu ada 3 pada dasarnya kan. Ya, pilih aja yang menurut kamu yakin gitu. Setiap orang akan beda-beda kondisinya. Oke, sampai sini dulu tentang pembahasan buat jadi programmer dari jalur otodidak ya. Thank you udah ngikutin sampai akhir. Semoga lancar semua urusan. Sampai ketemu di episode berikutnya.